Bab 020 94. Ini pemakaman keluarga. Tempat untuk kita juga ada, jika suatu saat menghadap Allah, sambung Arman. Tapi, jika suatu saat terjadi sesuatu, semoga Mas yang dipanggil duluan. Jangan kamu. Sontak penuturan itu membuat Chelsea tersentak. Ia menggigit bibir bawahnya keluh, menahan sesuatu yang tiba-tiba menyesakkan dada. Dipandanginya Arman yang sekarang sudah bersimpuh di samping makam. Perlahan Chelsea mendekat, ikut bersimpuh di samping suaminya. Kali ini, ia tidak bisa diam. Karena rasa penasarannya sudah melebihi kapasitas isi kepala. Kenapa ngomong gitu? Apanya? Arman mengeluarkan buku Yasin dari tas kecil yang ia bawa turun dari mobil. Meninggalnya. Arman terdiam sebentar, sebelum akhirnya kembali menatap Chelsea yang tengah memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Anak-anak lebih butuh kamu. Figur seorang ibu itu lebih penting. Jawaban itu membuka celah di hati Chelsea. Bagaimana bisa Arman sudah berpikir sejauh itu? Rasa penasarannya belum tuntas, tapi tak bisa dilanjutkan karena Arman sudah membuka surah Yasin dan melantunkan ayat demi ayat. Chelsea mengikuti dengan lirih, semakin hanyut dalam kebersamaan seolah masalah yang tadi terlupakan, sebentar. Ba'da maghrib, Mbak Nia dan Mas Ridwan tiba di rumah sakit Bayangkara. Langkah mereka cukup tergesa karena baru mengetahui informasi tentang Waldan dari Nada. Bertepatan saat keluar dari lift, Nada datang menghampiri mereka. Mata wanita itu terlihat bengkak, pipi dan hidungnya juga merah seperti abis menangis. Nat, kamu kenapa? Nada menggeleng, enggan menjelaskan bahwa di ruang rawat tadi, Waldan malah mengusirnya, karena masalah mereka kemarin sangat fatal. Waldan di kamar 206. Langsung masuk saja. Loh. Pandangan Mas Ridwan terus mengikuti langkah adik sepupu sekaligus iparnya itu. Tak lama, karena Mbak Nia segera menepuk pundaknya, mengajaknya agar segera bergegas menemui Waldan. Namun, baru saja membuka pintu ruang rawat, wajah Mbak Nia langsung berubah masam, melihat Bu Nur sedang duduk di sisi berangkar. Loh, ini biangnya. Hardiknya kesal. Sudah buat adik saya luka sekarang masih bisa duduk sok tenang. Bude, saya bisa loh, laporin sampean ke kantor polisi. Enggak takut. Enggak, wong adikmu yang salah. Sanggah Bu Nur tak mau salah. Laporin aja, nanti tak lapor ke balik, atas pelecehan. Dia meluk istri orang sembarangan. Ya, saya timpuk biar sadar. Sudah, Mbak, Waldan berusaha melerai sebisanya. Kalau begitu tanggung jawab. Mantuku sudah bayar biaya rumah sakit. Nggak lihat tak ini ruang VVIP. Sahut beliau. Apalagi, mau duit. Bilang aja mau berapa. Jangan main-main sama saya sekarang. Bisanya main hakim, nggak ada sopannya kamu, Nia. Sudah, Mbak, tegur Mas Ridwan. Jangan macam-macam. Sekarang Chelsea itu bukan levelan kita, yang ada Mbak yang di penjara, mau. Bibir Mbak Nia langsung kuncup, seiring dengan nyalinya yang langsung ciut. Dari sisi manapun sekarang ia sudah kalah. Bu Nur yang ia sepelekan karena miskin, sekarang bergelimang harta, karena punya mantu anake konglomerat. 95. Saya di sini,
Karena masih menganggap Waldan dan kalian semua keluarga, lanjut Bu Nur, lebih lantang dan berani. Kalau enggak, ngapain saya repot-repot bawa ke rumah sakit, buang aja langsung ke kali. Kami masih punya nurani. Tidak seperti kalian. Maafin, Mbak Nia, Bu, sahut Waldan lirih. Saya juga minta maaf. Karena tadi bertindak tanpa berpikir. Tapi, saya benar-benar menyesal dan saya nggak mungkin bisa ngelupain kesalahan saya kenapa Chelsea. Tolong dipertimbangkan. Chelsea itu nggak suka sama Pak Arman. Saya yakin dia masih mencintai saya. Waldanem, kok ngomong gitu? Mbak Nia menggeleng tak percaya. Sementara Bu Nur sudah tidak kaget, karena sejak sadar, Waldan terus memohonkan hal yang sama. Waldan kembali hendak angkat bicara. Tapi, pintu ruangan kembali terbuka. Arman masuk dengan setelan santai, dan langsung menghampiri ibu mertuanya. Situasi yang tadi riuh, sekarang berubah hening, tak ada yang berani bersuara. Saya datang mau jemput ibu, ucapannya saat sampai di hadapan sang mertua, tanpa menoleh sedikitpun kepada Waldan yang sukses membuatnya naik darah hari ini. Andai ia orang yang terbiasa menyalahgunakan wewenang, mungkin sudah sejak tadi Waldan dikeluarkan dari markas besar Reskrim Polri. Ya ampun, repot-repot banget mantunya ibu. Bu Nur meraih tas jinjingnya, berjalan cepat hingga menyenggol lengan Mbak Nia dengan sengaja. Ya sudah yuk, ibu masih mau lanjut beres-beres. Mau pindahan ke rumah baru yang mbahmu beliin itu. Rumah. Mbak Nia bergumam sembari melirik Bu Nur yang melenggang pergi meninggalkan ruangan rawat itu bersama menantunya. Dia dibeliin rumah. Jangan heran, memang Uwong Sugi, ujar Mas Ridwan kepada Mbak Nia, kemudian beranjak mendekati berangkar. Wal, kamu ada masalah apa? Cerita sama Mas. Cuma ditimpuk gelas kok sampai opname. Bukan fisikku yang sakit, Mas. Tapi batin. Waldan kembali memegangi kepalanya yang terasa berat. Di saat Waldan menyesal dan memikirkan cara membuat Chelsea kembali, nada justru berusaha keras mempengaruhi Lydia, demi rasa dendamnya yang semakin menumpuk. Sekarang mereka sedang ngopi di kafe di samping rumah sakit. Tadinya Lydia ada jadwal visit tapi, nada mendesaknya untuk mengobrol sebentar. Kamu tahu, Waldan cerain wanita itu karena sikapnya, jelasnya kepada Lydia. Chelsea itu mata duitan, manipulatif. Dan yang paling membuat Waldan gak betah, ternyata, Chelsea itu udah gak perawan lagi. Masa sih? Lydia menyondongkan badannya ke depan, menatap nada dengan serius. Kamu serius? Aku kaget loh ini. Aku pikir, dia cuma mata duitan aja. Enggak. Dia itu perempuan gak bener. Jilbabnya itu cuma buat nutup aib. Lanjut nada menggebu-gebu. Ingat ya, ini cuma rahasia di antara kita. Aku dukung kamu, buat rebut Pak Arman. Sayang banget, laki-laki sempurna, jatuh ke tangan wanita nggak bener. Iya, aku paham. La kembali menempelkan punggungnya di sandaran kursi. Tadi, kebetulan, Mas Arman nanyain obat yang dikonsumsi wanita itu. Sebenarnya obat itu golongan obat ringan, tapi aku tambah-tambahin aja, biar dia takut. Bagus itu. Memang pantas digituin.
Ini aja, dia godain Waldan lagi. Aku sampai nangis, karena Waldan mau ninggalin aku, Lid. Semua gara-gara wanita kampungan itu. Sabar, Nat. Tangannya terulur menepuk-nepuk punggung tangan Nada. Aku nggak ngangka loh, ternyata wanita itu separah ini. Untung kamu ngasih informasi ini ke aku. Makasih ya. Aku yakin dia akan dapat karma. Nada hanya mengangguk sembari memasang wajah sendu. Padahal dalam hati, ia bersorak gembira, karena menemukan orang yang akan menjadi tangan untuk menghancurkan kehidupan wanita yang paling ia benci saat 96. Ini. Mas Arman pulang, Non, ungkap Bibi, saat menghampiri Chelsea yang sedang mengupas buah untuk Oma di ruang keluarga. Ia tak langsung bangkit untuk menyambut, karena saat berangkat menjemput ibu tadi pun, pria itu masih sangat dingin. Samperin, kok diam? Iya, Oma. Saus dan sebuah apel yang belum selesai Chelsea kupas diletakkan begitu saja di atas piring. La beranjak pergi ke depan, sembari memastikan jilbab dan pakaiannya tidak kotor. Mas. Chelsea langsung menyambar tangan suaminya, Dick. Singkat. Mau makan? Saya tadi masak sendiri. Tinggal dipanaskan kalau mau. Tadi, sudah makan di tempat ibu. Ayo masuk, jawabnya datar. Penuturan Arman membuat Chelsea sedikit kecewa. Padahal masakan ia dan ibunya sama aja. Dari belakang, ia mengekori Arman, sampai ke dalam kamar. Ia pikir mereka harus bicara mengenai masalah siang tadi. Mas. Arman menoleh sambil membuka jaketnya. Saya. Lebaran skenario yang tersusun rapi beberapa jam lalu mendadak lenyap begitu saja. Mau saya buatkan kopi? Dan akhirnya malah pertanyaan itu yang terlontar dari mulutnya. Melihat ekspresi Chelsea yang terlihat putus asa, membuat Arman tidak tega. Padahal ia sama sekali tidak marah, hanya sedang bad mood saja. Boleh. Jangan pakai gula. Oke. Cepat-cepat Chelsea keluar dari kamar. Turun sambil berlarian dan akhirnya sampai di dapur. Di depan meja kitchen set ia harus meraba-raba, mana kopi, mana gula, jangan sampai salah. Selesai membuat kopi, Chelsea malah kepikiran sesuatu saat melihat saus di atas meja. Ragu-ragu diraihnya benda tajam itu, entah apa yang akan ia lakukan. Di dalam kamar, Arman baru keluar dari toilet, mencuci muka dan kepalanya yang terasa panas sejak tadi. Di saat bersamaan, Chelsea datang membawa segelas kopi buatannya. Taruh di meja aja. Mas mau meriksa dokumen dulu. Arman segera mengambil posisi, meraih lembaran kertas bertuliskan laporan keuangan dari tempat bisnis keluarga yang berada dalam pantauannya. Perlahan Chelsea mendekati suaminya, meletakkan cangkir di atas meja. Bukannya langsung tidur atau kembali menghadap Oma di bawah, Chelsea malah diam mematung di sana. Mas. Menegapkan kepala menatap istrinya. Ragu-ragu, Chelsea mengulurkan jari tangan kanannya ke hadapan Arman. Tangan saya kenapa? Punya plester. Kedua mata Arman terbelalak, melihat luka kecil di ujung jari telunjuk istrinya. Astagfirullah. Kok bisa?
La bergerak cepat, menuntun Chelsea duduk di sofa. Tunggu sebentar. Mas ambil kotak P3K. Saking paniknya kertas laporan tadi jatuh di lantai, tak lagi ia pedulikan. Arman kembali membawa kotak obat dan langsung duduk bersila di lantai, tepat di hadapan Chelsea yang sedang duduk di atas sofa. Lain kali hati-hati, Sa. Bahaya kalau sampai infeksi. 97. Chelsea tak bisa menguasai senyum lebar yang menghiasi wajah cantiknya. Kalau tahu begini, dari tadi saja dia melukai diri, agar pria itu khawatir dan berhenti mengabaikannya. Sudah. Arman mendogak, dan detik itu juga tatapannya langsung menjumpai Chelsea tersenyum kepadanya. Tumben, senyum. Bukannya menjawab, Chelsea malah membungkukkan badan, meletakkan kedua tangan di atas pundak kokoh suaminya. Entah apa yang merasuki, ia semakin mendekatkan wajah mereka, memiringkan sedikit kepalanya dan kap. Satu kecupan landing dengan mulus di bibir Arman. 98. Maaf. Tatapan sendu kembali Chelsea pertontonkan di hadapan suaminya. Tepat setelah selesai menjalankan aksi nekat, ide gila, yang sudah pasti tak diduga oleh Arman. Pancaran wajah Arman seketika berubah. Ia menatap istrinya dengan lebih lekat. Sembari bertanya-tanya dalam hati, apa wanita ini sudah membuka ruang untuk menyambut cinta dan hatinya. Saya nggak tahu Mas Waldan datang ke rumah susun. Lanjutnya, masih berusaha menjelaskan. Dia tiba-tiba mendekat, dan meluk saya sambil nangis. Katanya, dia menyesal. Helaan napas Arman terdengar berat, saat melipat kedua lengannya di atas pangkuan Chelsea yang sedang duduk di sofa, sementara ia betah duduk bersila di lantai. Kepalanya terus mendogak menelisik kegelisahan di mata istrinya. Lama. Apanya? Chelsea mengerit, bingung. Meluknya. Lama. Kembali mengulang pertanyaan dengan nada suara yang masih datar, tapi penuh penekanan dan sorot mata mengintimidasi. Ia menggeleng pelan, sembari mengerakkan jari tangannya, sebentar. Beberapa detik dan langsung ditimpuk gelas sama ibu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berubah. Perasaan kamu gimana, setelah dipeluk? Bola mata Chelsea bergerak ke atas seolah sedang berpikir keras, dan membayangkan adegan pelukan itu. Beberapa detik kemudian, ia kembali menatap Arman. Kaget. Bingung. Marah. Jijik. Sontak ucapan terakhir Chelsea membuat Arman berdecak. Seolah ada angin segar yang datang menerpa hatinya. Meski tentu itu tidak cukup, untuk membuat hubungan mereka meningkat secara drastis. Karena, walau bagaimanapun, mereka hanya dua orang asing yang bersatu tanpa pertimbangan panjang. Terbelenggu ego ingin memiliki, dan pembuktian ke orang-orang yang meremehkan. Sekali lagi saya minta maaf, ucapnya lagi saat melihat Arman kembali diam, tertegun. Orang tua Mas Waldan itu sahabat karibnya ayah. Mereka berjuang bersama, dan saling membantu satu sama lain. Cukup erat, jadi mohon dimaklumi kalau ibu masih peduli. Tolong jangan marah. Chelsea menunduk semakin dalam. Saya masih belajar, masih menyesuaikan. Insya Allah berusaha lebih keras lagi, buat nyenengin Mas sebagai istri. Mas nggak marah sama kamu. Akhirnya kembali memperlihatkan senyum manis kepada sang istri.
Malah marah sama diri sendiri. Seharusnya, Mas lebih pinter jagain kamu. Insya Allah ini yang terakhir kali, membiarkan kamu disentuh orang itu dan laki-laki lain juga. Jika tadi hanya tangan yang ia letakkan di pangkuan Chelsea, sekarang dagunya juga. Sambil mendogak, ia memperhatikan ekspresi gugup di wajah istrinya. Sekarang kamu, udah berani duluan. Dapat ide dari mana?